Ya kan, semoga menjaga beliau, orang tua kita, Kiai Haji Hartoyo, orang tua kita di Klaten, Ketua MUI. Semoga Allah menjaga beliau, Allah sehatkan beliau dan juga kehidupannya. Yang saya hormati teman seperjuangan dan Jayendra, beberapa tahun lalu kami sering pulang pagi-pagi ya, untuk keliling se-Jawa Tengah. Ya alhamdulillah hampir se-Jawa Tengah tuntas terbentuk, tinggal PR-nya dua kabupaten lain. Kemudian para pengurus BPP yang lainnya yang tidak satu persatu, dan ya Allah SWT, pengurus BPK Kanda kita Ustadz Muhammad Syafi'i dan sekretarisnya energi luar biasa Ustadz Eka. Kami mengucapkan selamat atas persiapan yang luar biasa. Masya Allah, Allah hadirkan acara hari ini yang semoga ini menjadi jariah kita dan wasilah kita bagaimana kita bersama berkah dengan bersatunya umat Islam dari Klaten. Amin. Sebelum melanjutkan selanjutan terkait dengan pesan-pesan dari Dewan Pembina Nasional, baik untuk internal maupun eksternal, ini dua-duanya dari singgung. Yang pertama sebelah cerita internal dari BPK, sebelah kanan saya pengingat sekolahnya bicara politik. Nanti kita insya Allah akan gambaran umum dari Dewan Pembina Nasional seperti apa untuk internal dan seperti apa untuk eksternal. Saya datang tidak sendirian. Sebelumnya ada salam dari ketua umum kita Kiai Raden Abdul Fahad LC Al-Qudsi. Beliau sudah sedang umroh membimbing jamaah mulai tanggal 8 baru pulang ke Kampung, sehingga sangat punya keinginan bahkan pagi masih telepon saya untuk sampaikan salam untuk ikhwah dari Klaten. Artinya beliau sangat kangen dengan antum semua. Qadarullah sudah di tanah suci sehingga tidak bisa hadir. Insya Allah doanya bersama kita. Amin. Saya berangkat tidak sendirian, ada membawa rombongan dari Jakarta. Yang pertama sebelah kanan saya ini Ustadz Dedi Subuh. Beliau Kabid Pertahanan atau Ketua Bidang Advokasi dan Kemanusiaan. Tergantung sikon disebutnya bedanya. Kadang pertahanan, kadang advokasi dan kemanusiaan. Kemudian sebelah kiri saya ini Wasekjennya atau Wakil Sekretariat Jenderal Ustadz Widodo Tanjung. Beliau sehari-harinya dosen di bahasa Inggris di Sakti. Kemudian Masya Allah ini asli Solo ini Ustadz Nur Hadi. Beliau adalah salah satu pengurus divisi ekonomi umat. Tadi juga salam dari Abi Mudri, beliau divisi umat ekonomi umat juga. Mohon tidak salam antum semua, maaf tidak bisa hadir karena ada acara yang nggak bisa ditinggalkan. Dan yang paling kami cintai, kami hormati seluruh para tuan guru, para kiai, para ustadz, para habaib, para tokoh, dan juga aparatur pemerintahan yang hadir hari ini. Mari kita saksikan bahwa 212 adalah garda terdepan menjaga NKRI. Takbir! Takbir! Para hadirin semua yang hadir hari ini, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pelantikan Dewan Tanfizi Kabupaten akan segera insya Allah kita laksanakan setelah ini. Ini satu nikmat yang luar biasa. Saya lihat dari tadi lihat kaosnya berbeda untuk bersama. Ini adalah sesungguhnya manifestasi dari perjuangan alim ulama kita. Tadi sudah disampaikan Ustaz Syafi'i bahwa kita pernah berkumpul bersama-sama dengan tautan satu akidah, dengan tautan satu bangsa, dengan tautan sesama manusia yang cinta keadilan, untuk bersama-sama menyuarakan satu kegalauan waktu itu yang akan memecah belah bangsa kita dengan menista agama. Karena di Indonesia tidak boleh siapapun agama apapun menista agama yang lain. Ini sangat. Termasuk Islam orang lain, orang kafir tidak boleh kita menista. Selama mereka sama-sama mengikuti undang-undang atau aturan yang ada di negara kita.
apalagi waktu itu menghina satu ayat suci Al-Quran pegangan mayoritas warga negara Indonesia, dan itu menjadi berkah tersendiri bagi kita semua yang dulunya kita sering berkali ini sering dibalik di kita ya. Ijma ulama sering menjadi furu'iyah sering diminta menjadi ijma. Maksudnya apa? Bab ukhuwah ulama salaf dari mulai sahabat sampai hari ini bersepakat hukumnya wajib. Tapi perbedaan furu'iyah dari dulu sudah ada. Harusnya kita berlebih berlapang dada. Ini kembali. Kadang-kadang persatuan seolah-olah furu'iyah lebih mementingkan ormas, komunitas, suku dan yang lainnya. Tetapi yang furu'iyah harus disamakan. Alhamdulillah cermin hadirnya 212 Allah berikan nikmat yang luar biasa buat kita semua, buat umat Islam dan umumnya bangsa Indonesia, bahwa umat Islam Indonesia, warga negara Indonesia duduk bersama jutaan bahkan pernah 13 juta niatnya sama-sama untuk menyuarakan ketidakadilan waktu itu, dan kita semua sepakat kita saat dengan taat. Kenapa demikian? Ada penista agama di daerah mayoritas, tapi kita dengan tertib setiap Jumat di Jakarta aksi untuk menyiapkan pemerintah maupun pengambil kebijakan. Bahkan udah jutaan kumpul tidak melakukan usaha apapun, kita tetap taat dengan aturan negara kita, menyuarakan keadilan dengan cara damai dan langsung melaporkan kepada pemilik kita Allah Subhanahu wa taala dengan bermunajat akbar bersama-sama dari Jumat. Sehingga kalau umat Islam Indonesia ditangga radikal, tidak taat aturan, tidak taat berbangsa, salah. Kita bukan hanya omdo kata orang laut. Kita bukan hanya ucapan lisan. Kita sudah buktikan bersama-sama. Jutaan orang berkumpul dengan background berbeda. Ada Muhammadiyah, ada FPI-nya, ada NU, ada Dewan Dakwah, ada lain banyak, bahkan ratusan ormas, bahkan orang kafir pun hadir. Kita bersama-sama tertib menyuarakan aspirasi, tidak menegoskan apapun. Bahkan menjadi contoh nyata bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi ini untuk paham kita semua bahwa umat Islam Indonesia sangat cinta dengan agamanya, sangat cinta dengan kita punya itu. Bahkan NKRI jangan lupa sejarah. NKRI tidak ada kalau tidak ada Musi Integral Muhammad Nasir. Siapa Muhammad Nasir? Ulama kita. Sehingga tuduhan-tuduhan bahwa umat Islam NKRI itu sangat tidak berdasar. Bahkan mungkin tadi dibagikan di PL12 jelas visi misinya, tidak ada disembunyikan. Sehingga tolong abang-abang kita yang hari ini tugaskan sampaikan pada pimpinan bahwa visi misi PL sangat jelas tertulis, tidak ada disembunyikan. Bahwa kita bagaimana menetap masyarakat yang beriman dan bertakwa dalam bingkai NKRI. Takbir. Jadi para alim, para ulama, para tuan guru, para habaib dan aktivis semuanya, para mujahid dan mujahidah. Lahirnya kita adalah dari kebersamaan dengan niat yang sama untuk menegakkan agama kita, untuk menjaga negara kita. Bersama-sama kita dengan ikhlas, tadi ongkos sendiri, jalan sendiri, nyetir sendiri dan seterusnya. Itulah Islam. Disampaikan oleh Ketua DPK tadi bahwa kita dengan jihad dengan hartanya, bahkan dengan nyawa untuk menjaga agama kita. Jadi sekali lagi kami berbangga hari Klaten melihat yang sekali lagi kita sama-sama duduk. Walaupun saya tahu di sini backgroundnya berbeda-beda, mungkin tuan rumah dari Muhammadiyah, Masya Allah, kita ucapkan terima kasih atas sambutannya, atas kesempatannya diberikan untuk pakai pelantikan Baru sebagai simbol persatuan umat di Klaten. Para tuan guru semua, untuk internal PL 212 yang kita pernah hadir,
bisa kita lihat bersama-sama lebih detail lagi bagaimana visi misi tersebut. Menjaga akidah sunnah wal jamaah, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga kesatuan Republik Indonesia dan seterusnya, menegakkan keadilan dan seterusnya. Yang terpenting adalah sekali lagi setiap yang kita lakukan, mari kita sama-sama duduk bersama, rumuskan bersama untuk menjaga bangsa negara kita. Setuju? Setuju? Takbir. Itu internal. Kemudian ada dua strategi di internal. Yang pertama adalah kekuatan kita. Saya ambil contoh tahu sapu lidi ya. Sapu lidi tahu? Ada nggak sapu lidi segede jempol? Kira-kira kita anggap ada. Satu lidi segede jempol kalau dia sendiri bisa bersihkan sampah, bisa meninggalkan pemungkaran nggak? Tapi satu lidi sekecil apapun, bukan bahkan mungkin segede jauh, dia banyak berserakan, kemudian diikat dengan ukhuwah, diikat dengan aturan bersama. Kira-kira sampah akan bersih nggak? Sampah sudah dengan bersih. Itulah pentingnya kita bagaimana menautkan hati kita untuk sama-sama saling koordinasi dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi potensinya minimal waktu itu hadir 7 sampai 10 juta dan masing-masing punya istri yang sudah punya istri, masing-masing punya anak sudah punya anak, masing-masing punya keponakan, masing-masing punya ayah. Bayangkan kalau 10.000 kita gabungkan semua, walaupun kita bukan siapa-siapa, walaupun kita gak kuat, walaupun kita punya jabatan, walaupun kita punya apapun, tapi kalau diikat bersama-sama untuk menegakkan nahi mungkar, Pak, insya Allah bangsa ini agamanya akan tegak dan sehat. Jadi jangan lupa kita ikut bersama sehingga kita tidak berserakah. Yang kedua, yang terpenting, potensi yang ada harus kita gali. Apa tugas DPP maupun yuk kembali DTK segera bekerja sama dengan DTP bentuk perwakilan korcam-korcam di 26 kecamatan semuanya. Saya kalau melihat nanti DTP sampai mana, lihat di Klaten sudah berapa kecamatan untuk membentuk jaringannya. Potensi untuk digalakkan, potensi itu bisa dipakai untuk ekonomi, untuk dakwah, untuk naik dan seterusnya. Yang kedua, kalau mengukur Ustaz Muhammad Syafi'i dengan Ustaz Eka, kami akan lihat berapa desa kelurahan dari 401 desa mereka tersebut. Sederhana ukurannya. Karena kalau potensi itu berkumpul, masya Allah, jangan ribut dukung siapa sekarang. Sini begini, situ begini, apalagi hibah. Siapapun nggak boleh hibah, apalagi masih nggak boleh siapapun. Hatta yang kita benci hibah nggak boleh. Tapi kekuatan kita nggak pernah ada sampai ke desa-desa. Hari ini kita belum memutuskan siapa yang kita dukung. Imam kita belum memutuskan, ulama kita, abad kita, kiai kita, yang istiqomah belum memutuskan dukung siapa. Karena belum jelas barangnya jadi kali barang. Karena baru barangnya jelas November 2023 setelah ketok palu di KPU. Tapi kita masih ada waktu dari Mei sampai November sangat-sangat terus menggalang kekuatan, menggalang persatuan untuk menjaga NKRI, untuk menjaga agama kita. Tiba-tiba Klaten tumbuh di 401 desa dan kelurahan. Insya Allah Pak Habib itu masih bercanda waktu kalau dia atas setan datang ke antum ada dukungan. Apa maksudnya? Ya, ada yuk kita dalam kekuatan sekarang. Kita ikut bersama-sama. Siapapun dalam presidennya, entah menunya baik dengan lebih baik, entah menunya baik dengan tidak baik, entah menunya mana yang mudaratnya sedikit atau banyak, kita punya banyak jaringan kita di seluruh desa kelurahan bahkan RT RW, mereka akan datang di situ menentukan. Oke, kita bantu. Asal ini untuk kepentingan agama dan bangsa negara. Gak boleh NKRI pecah. Tegakkan syariat Islam konteks masyarakat yang sudah berjalan sekarang. Hilangkan misalnya tentang yang merugikan perda-perda yang maksiat. Jangan buat undang-undang LGBT. Kita bisa. Ini kita teriak sekarang sampai 2 tahun. Berangkat sana, berangkat sini,
Goyak sana kata jadi kan ngamalin belok sana belok sini sana lancar sini gitu. Dan kita nggak jelas masa nggak ada dilepeh apa bantuan dulu siapa yang tadi punya masa sampai sini kira-kira nggak ya? Jadi sekarang ini fokus saja sudah fokus bangun jaringan dari tingkat kami provinsi kota kabupaten hampir seluruh provinsi kita tuntas. Ratusan kami sudah bentuk DTK, yang DTP bentuk di kecamatannya, yang DTK bentuk kelurahannya. Pada saat membutuhkan entah namanya aliansi pengawal pemilu entah apapun nanti, mungkin ulama sudah memutuskan dukung si A karena kebaikannya ini, atau dukung si A karena madorotnya sedikit. Kita sudah ada masukan. Kita mulai. Kalau itu sih boleh diomongin karena terang-terangan di depan umum, bukan gila insyaallah. Jadi sekali lagi untuk internal siap fokus bentuk kecamatan, siap fokus bentuk desa kita bersama-sama ormas apapun, komunitas apapun, majelis apapun, pondoknya apapun siap. Takbir. Itu internal, langsung ke eksternal. Untuk karena saya kemarin ditanya terus bahkan sudah dijawab Ustaz, gimana siapa presiden pilihan kita? Kita sangat tegas menolak lebih halal para tokoh yang ulama di Jakarta dengan hubungannya. Belum memutuskan mendukung siapapun. Neng ceto. Bapaknya kan belum jadi. Baru resmi jadi barang tuh November 2023. Baru kaidah ulama dengan fikihnya seakan-akan nanti kiai yang lebih paham kaidah bagaimana ambil fikih dalam memimpin. Dan jangan komplain, ulama itu sudah punya kajiannya. Mungkin ini adalah yang baik, yang lebih baik, pilih yang lebih baik. Menunya yang tidak baik dengan yang baik, ya pilih yang baik. Aduh, menunya parah. Ini yang tidak baiknya sedikit. Ya kan harus milih. Jangan pengennya menunya ideal, pokoknya saya pengen rendang, ada ngasih, lapar tidak. Wakilnya dilihat, itu ulama itu wakilnya dilihat. Kondisi terkini seperti apa? Dan jangan pula ini ada yang baik saya pilih. Kalau yang baik enggak pilih, insya Allah yang tidak baik yang terpilih. Baik ini semuanya nggak baik calonnya. Kalau yang calonnya kita nggak pilih, yang tidak baik tidak akan modalnya sedikit. Insya Allah yang modalnya banyak yang akan terpilih. Saya bukan provokasi untuk pilih tidak pilih, tapi ini menjadi istiadat kita setiap 5 tahunan. Sehingga kalau ada nanti keputusan dari ulama siapa yang diputuskan didukung, percaya ulama sudah mengkaji dengan dalam dan insya Allah tidak akan dikasih cek kosong. Setuju? Jadi kita percaya sama ulama istiqomah, para habaib, para kiai, percaya? Ya. Sehingga apapun yang diputuskan samina wa ata'na. Jangan samina kami pikir-pikirkan. Nah, itu nggak sama waktunya itu. Kalau cocok samina wa ata'na, kalau nggak tak pikir-pikirnya. Sehingga hari ini sudah jangan fokus capek berantem di antara kita, lihat grup di antara kita, diskusi copras cerdas. Yang ada kita siapkan untuk menyiapkan itu semua jaringan kita, jejaring kita sampai desa pada RW. Pada waktunya ulama memutuskan kita sampai nawatona apapun tanpa insya Allah minimal kalaupun kalah seperti 2019 atau dikalahkan kita nggak tahu ya. Itu minimal kita sudah turun pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita samina wa ta'ala sama ulama. Kalaupun salah itu ulama yang punya pahala satu. Kita tetap berpahala karena kita terhadap ulama. Itu eksternalnya ini sudah cukup ya. Jadi bukan sambutan kalau panjang jadinya ceramah gitu. Padahal ceramah itu lebih berat peraturan guru karena sangat mudah. Baru kemarin sore gitu ya. Cuma akan dikasih amanah saja. Kalau kasih kesempatan di sini untuk berbagi. Dan sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Dan untuk DTK selamat atas pelantikan hari ini. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah jaga perjuangan kita. Dan ingat perjuangan akan berkah dengan yang ikhlas, dengan ikut kajian, dengan tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjuangan itu sudah banyak contoh dari salafus saleh. Contoh langsung yang terbaik dunia ini selama bumi ini ada, selama dunia ada dan ada Rasulullah SAW
Bagaimana berjuang 13 tahun di Mekah dengan mengingatkan akidah. Ada riwayat menyampaikan hanya 80 orang, tapi 80 orang ini dikuatkan akidahnya, pindah ke Madinah 10 tahun sudah menjadi 28 negara Islam hari ini. Waktu itu satu negara kekhalifahan. Maksudnya apa? Sehingga dalam berjuang pasti banyak tantangan, bersabar. Karena nggak mungkin perjuangan akan mulus kalau nggak diuji. Dan dengan saya diuji masih ingat memori yang tidak pernah terlupakan. Ini cerita sedikit sebagai motivasi sekaligus mengenang masa lalu ya. Kami Ramadan 2 tahun lalu berputar di Jawa Tengah dari mana itu ya? Bukan dari sebelum kan Semarang, Kendal. Ada pertemuan DPK pembentukan dari jam 12 malam langsung ke Batang silaturahmi dengan Sekkum FPI, Sekkum DPD-nya, peserta DPD-nya. Pulang-pulang jam 2 malam gitu ya, jam 3. Alhamdulillah di kilometer 400 sekian mobilnya berhenti sama sekali. Sampai pagi, sampai subuh kita lewat baru datang. Pas datang yang bingung yang tukang lereng. Dan orang kena musibah di jam 2 malam baru datang jam 4:30, pengelola pada ketawa. Dia nggak tahu maksud kita. Kenapa? Karena di depan mobil ada tulisan nomornya itu 212. Ada foto asli-asli. Ada videonya ya. Ada videonya. Kemudian alhamdulillah kita diderek jam 8 tidak sahur dan yang lainnya. Ini berjuang Rasulullah. Dan habis itu saya terasa beberapa hari ya, sakit ya. Karena memang di Jawa Tengah itu 15 hari nggak pulangnya jam 2 jam 3. Artinya memang berjuang. Nggak ada perjuangan lain. Ini contoh kami yang merasakan sendiri. Tapi itu jadi kenangan indah bagi kami saat Putur dulu sudah mengalami yang berat. Yang berat nggak sahur harus puasa. Kemudian ada bahagia gitu. Kenapa? Karena saat datang dereknya menolong kita. Ini kok bingung. Tadi katanya minta tolong, tiba-tiba pesan pada kata-kata foto-foto gitu. Karena dia tidak ngerti apa perjuangan kita. Ada kebahagiaan orang lain dengan tulisan dua. Nah, itu contoh. Apalagi contoh-contoh perjuangan salafus saleh dari mulai sahabat tabi'in tabi'in. Imam Syafi'i berapa kali masuk penjara? Imam Ahmad berapa kali masuk penjara? Mudah-mudahan kita nggak masuk penjara, amin. Jadi berjuangnya terus, pahalanya ngalir, pengennya begitu. Tapi sunatullahnya tidak begitu. Sehingga para tuan-tuan semua pesan wasiat tadi sebelum tutup, dalam berjuang kuatkan siasah, kuatkan tekad kita setelah ikhlas, dan jangan lupa ada Allah Subhanahu wa taala yang sekecil apapun peluang kita minta pada Allah, Allah akan bukakan pintu solusi dari tempat yang tidak diduga-duga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.